Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Rabu ini. Teruslah melangkah di dalam kasih Tuhan, pasti diberkatinya. Khususnya bersama Sabda Hidup hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Kecewa. Yang namanya kekecewaan itu tidak terlepas dari perjalanan hidup saya dan para sahabat. Khususnya dalam situasi saat ini. Dunia kecewa, banyak orang kecewa. Contoh gini, kecewa karena udah kerja baik, tiba-tiba karena COVID ini di PHK. Jadi sulit lagi untuk dapat kerja. Pasti sebagai manusia yang sudah kerja lama kecewa. Atau juga misalnya, rencana tahun ini pingin pulang libur ke Indonesia misalnya. Tetapi tidak bisa buat apa-apa karena situasi tidak mengizinkan. Atau juga sebagai kita yang mempersiapkan Natal ini, segala sesuatu sudah siap. Liturgi sudah super keren, bagian konsumsi apalagi sudah disiapkan. Tiba-tiba misalnya di Hong Kong, gelombang keempat muncul lagi COVID ini. Pasti yang namanya manusia itu kecewa. Kecewa ini kalau kita renungkan dalam konteks Injil hari ini, itu menjadi kekecewaan orang-orang pada saat itu. Karena menanti Mesias yang beda. Mesias yang hadir penuh dengan kekuasaan seperti raja. Maka kemudian ketika Yohanes Pembaptis di dalam penjara, dia utus 2 orang muridnya itu pergi tanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau atau kami harus menantikan seorang yang lain? Yesus itu tidak jawab langsung, iya saya Mesias, sama sekali tidak. Karena pada saat itu dia lagi menyembuhkan banyak orang yang sakit. Dan jawaban dari Tuhan Yesus mengatakan, katakanlah kepada Yohanes Pembaptis, lihat, orang buta bisa melihat. Orang yang lumpuh itu bisa berjalan. Nah, orang yang mati bahkan itu dibangkitkan. Injil itu diberitakan kepada orang-orang miskin. Ini jawaban Tuhan Yesus. Nah, kalau kita renungkan dalam perjalanan hidup ini, kekecewaan itu senantiasa berjalan bersama saya dan para sahabat. Kecewa hari ini, besok ada kekecewaan yang lain. Banyak sekali. Dan jawaban dari Tuhan Yesus kalau kita renungkan secara iman kita, itu kadang-kadang tidak langsung. Yesus tidak mengatakan, setelah kamu kecewa saya beri kamu sukacita. Sama sekali tidak. Banyak pengalaman yang Tuhan tunjukkan dengan cara yang lain. Ketika kita kecewa, itu Tuhan beri kita kesempatan agar iman kita itu sungguh-sungguh diuji, apakah kuat atau tidak. Atau kesempatan di mana kita mau merenungkan, di tengah kekecewaan ini, saya punya hati untuk bersyukur. Di tengah keterbatasan yang ada, saya dilatih untuk mengalami Tuhan secara lebih mendalam lagi. Kalau kekecewaan begitu tidak ada jalan, maka kemudian kita berhenti di situ, maka tidak ada artinya iman kita. Tapi saudara dan saudariku yang terkasih, saya mau katakan satu hal ini. Tuhan punya cara yang sangat-sangat unik. Kadang-kadang kemampuan kita itu terbatas untuk mengalami rancangan-rancangan Tuhan. Karena itu saya mau bawa kita semua dalam masa Advent ini untuk bersabar dalam penantian, tentu ada harapan di sana. Kalau kita menanti tanpa punya harapan, maka tidak punya artilah iman ini. Itu berarti bahwa di dalam kekecewaan itu, angkat hati kita untuk bersyukur. Dengan kita bersyukur, para sahabatku yang terkasih, saya yakin dan percaya pintu itu akan dibukakan sendiri oleh Tuhan. Yang penting bahwa di tengah situasi yang terbatas ini, Tuhan, saya mau bersyukur kepadamu karena engkau begitu baik untuk saya dan perjalanan saya selanjutnya. Dengan demikian, hati yang bersyukur itu adalah obat. Dan ketika kita mengalami semuanya ini, kita merasakan bahwa biar ada kekecewaan, tetapi Tuhan lebih kuat kuasanya di atas semuanya ini. Karena itu, bersabar, berdoa, dan bersyukurlah selalu di dalam kasih Tuhan. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup.
Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.